wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai sahabat Eko, perkenalkan saya Iva Aziza Winarta dari 10 IPA khusus. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai sistem ekonomi. Adapun subbahasanya yaitu pengertian sistem ekonomi, tujuan sistem ekonomi, fungsi sistem ekonomi, dan unsur pelaku sistem ekonomi. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eko. Nah, sebelum masuk ke inti materi yang akan saya bahas, ada baiknya kita saling mengenal dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Putri Aprilia dari kelas 10 IPA khusus. Nah, pada video kali ini, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Jadi, sebelum mengetahui pengertian secara keseluruhan mengenai sistem ekonomi, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih itu sistem? Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sistem? Jadi, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur hingga membentuk suatu totalitas. Setelah mendengar penjelasan tadi, pasti teman-teman udah ada sedikit nih bayangan tentang sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah atau swasta berdasar prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan pengertian sistem ekonomi itu apa? Jadi, kalau ditanya tentang pengertian sistem ekonomi itu apa, teman-teman gak usah bingung lagi ya. Sebelum sahabat Eko lanjut materi, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Ramadhani dari kelas 10 IPA khusus. Nah, lanjut kita ke materinya. Tidak hanya mengatur seluruh aktivitas ekonomi negara, sistem ekonomi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai pendorong untuk memproduksi barang. Yang kedua, mengordinasi kegiatan setiap individu di dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat. Yang keempat, menciptakan mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa yang diproduksi bisa berjalan dengan baik. Halo sahabat Eko, sebelum ke materi yang akan saya bahas, ada baiknya kita saling mengenal dulu. Perkenalkan, nama saya Sulfa Sabramunul dari kelas 10 IPA khusus. Materi kali ini yaitu tujuan sistem ekonomi. Tujuan sistem ekonomi yang pertama adalah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika kebutuhan barang dan jasa terpenuhi di semua kalangan masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena banyak orang memiliki skill atau keterampilan tapi kurang tempat saja untuk memperlihatkan. Tentu dengan negara dengan SDM atau sumber daya manusia yang sangat banyak, sangat membantu perekonomian negara. Yang keempat, adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap produksi, konsumsi, dan investasi. Yang keenam, adanya perimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan masa depan. Kita tentu harus memikirkan masa yang akan datang untuk menghindari kelebihan produksi dan kurangnya efektif dan efisiensi terhadap sekitarnya. Yang ketujuh, adanya kesamaan hak dan pembagian pendapat yang cukup merata di antara berbagai golongan dan lapisan. Halo sahabat Eko, sebelum ke materi, ada baiknya nih perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Jan Juliska dari kelas 10 IPA khusus. Nah, kalian udah simak materi sebelumnya kan? Kalian pasti bertanya-tanya, siapa saja sih pelaku sistem ekonomi? Simak videonya. Pelaku sistem ekonomi yang pertama adalah rumah tangga. Peran rumah tangga dari sisi pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu, usaha yang dapat dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga disebut UMKM. Sedangkan dari sisi konsumsi, peran rumah tangga dapat dilihat dari pemanfaatan produk, baik barang atau jasa, untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Pelaku ekonomi kedua yang lingkup lebih luas dari rumah adalah masyarakat. Peran masyarakat
sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dan yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen, distributor, sekaligus konsumen. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekian. Halo sahabat Eko, sebelum saya melanjutkan materi yang sudah dibahas tadi, ada baiknya kita saling mengenal dulu nih. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelas 10 IPA khusus. Saya akan melanjutkan materi unsur pelaku ekonomi 4, 5, dan 6. Unsur pelaku ekonomi yang keempat adalah pemerintah. Pelaku ekonomi lain yang juga memiliki peran sangat penting adalah pemerintah. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Sebagai produsen, pemerintah turut serta dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sedangkan sebagai distributor, peran pemerintah terlihat dari kegiatan penyaluran bantuan seperti BOS, BLT, dan bantuan lainnya. Nah, yang kelima adalah luar negeri. Tidak hanya dalam negeri, negara lain juga memiliki peranan dalam perekonomian sebuah negara. Pasalnya, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Pelaku ekonomi dari luar negeri ini meliputi kegiatan ekspor dan impor, investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Nah, yang keenam adalah lembaga keuangan. Terakhir, pelaku ekonomi yang juga memiliki peran besar adalah lembaga keuangan. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga deposito kepada masyarakat, seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan seputar sistem ekonomi. Jadi, teman-teman gak usah bingung lagi ya jika ditanya tentang sistem ekonomi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.